Filsafat pendidikan dan peran guru menjelajahi peran pendidikan ideal. Pada sesi ini, kita akan menjelajahi filosofi pendidikan dan bagaimana hal itu membentuk peran seseorang guru yang ideal. Apakah filsafat pendidikan itu, teman-teman? Nah, filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat pendidikan, tujuan, metode, dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Filsafat pendidikan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan menavigasi proses pendidikan dengan tujuan utama untuk mempersiapkan individu yang cerdas dan berakhlak mulia. Sejarah dan perkembangan filsafat pendidikan. Pertama, berawal dari filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mendefinisikan konsep pendidikan dan peran guru dalam masyarakat. Kedua, pengembangan filsafat pendidikan modern dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Jean-Jacques dan Rieswis, John Hurwitz, Pestalozzi, dan John Dewey yang memperkenalkan metode pembelajaran baru dan fokus pada perkembangan manusia. Yang ketiga, perkembangan filsafat pendidikan terus berlanjut hingga saat ini dengan munculnya aliran pemikiran baru seperti filsafat kritis, filsafat postmodern, dan filsafat feminis yang membahas berbagai isu terkini dalam pendidikan. Teori-teori filsafat pendidikan utama. Yang pertama ada idealisme. Fokus pada pengembangan spiritual dan intelektual manusia, menekankan peran moral dan nilai-nilai dalam pendidikan. Yang kedua ada pragmatisme. Fokus pada pengalaman dan tindakan, menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga ada realisme. Menekankan pada realitas objektif, menekankan pengetahuan ilmiah dan keterampilan praktis dalam pendidikan. Yang keempat ada progresivisme. Mempercaya bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Peranan guru dalam filsafat pendidikan yaitu satu sebagai fasilitator, memfasilitasi proses pembelajaran dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi. Yang kedua sebagai pemandu, membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka secara optimal dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga sebagai mentor, memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada siswa, membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan mencapai keberhasilan. Kompetensi guru dalam filsafat pendidikan. Yang pertama ada kompetensi pedagogis, memahami metode pembelajaran yang efektif dan mampu menerapkannya dengan tepat. Yang kedua ada kompetensi profesional, menguasai materi pembelajaran dan mampu menyampaikan dengan jelas dan menarik. Yang ketiga ada kompetensi kepribadian, memiliki karakter yang baik dan mampu menjadi teladan bagi siswa. Tantangan dan kendala pendidik ideal yaitu satu, ketidaksesuaian kurikulum. Kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Kedua, kurangnya sumber daya. Keterbatasan fasilitas bahan ajar dan teknologi pembelajaran. Yang ketiga ada ekspektasi tinggi. Tekanan untuk mencapai target yang tinggi dan memenuhi harapan orang tua dan masyarakat. Peran guru dalam menciptakan pembelajaran bermakna, yaitu yang pertama ada kolaborasi, membangun hubungan yang positif dan kolaboratif dengan siswa. Yang kedua ada relevansi, membuat materi pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata dan minat siswa. Yang ketiga ada kreativitas, menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan motivasi. Pengembangan diri guru menuju pendidik ideal. Yang pertama ada pelatihan profesional, mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogis. Yang kedua ada refleksi diri, menilai secara berkala kinerja dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga ada berjejaring,
berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan inspirasi baru. Penerapan filsafat pendidikan di ruang kelas. Penerapan filsafat pendidikan di ruang kelas dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti dalam perencanaan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Pendidik ideal harus dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan intelektual dalam proses pendidikan. Kesimpulannya yaitu, filsafat pendidikan dan peran guru saling terkait. Filsafat pendidikan memandu tujuan, nilai, dan metode pendidikan, sementara guru sebagai agen pendidikan bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Pendidik ideal mengintegrasikan filsafat pendidikan dalam praktiknya dengan dedikasi tinggi, pengetahuan luas, kreativitas, komunikasi yang baik, dan refleksi diri. Dengan demikian, guru yang memahami filsafat pendidikan menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.